Bab 1031. Berbicara dengan tinju. Mileye mendongak, dan pusaran hitam tiba-tiba muncul di langit. Dengan munculnya pusaran hitam ini, mata manusia yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Mileye sedikit mengernyit, "Senior, apa itu?" Nain berkata, "Seharusnya ada iblis langit yang kuat yang datang." Kuat. Mileye melihat ke pusaran, dan pada saat ini, bayangan hitam muncul dari pusaran. Dengan munculnya bayangan hitam ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba bergetar dari langit. Ruang hampa di sekitarnya langsung heboh saat ini. Mileye sedikit mengernyit, "Agak kuat." Nain berkata, "Bukan hanya agak kuat." Mileye sedikit mengangguk, dan dia melihat bayangan hitam itu. Di dalam bayangan itu ada seorang pria dengan sepasang sayap di punggungnya dan sebuah tanduk di kepalanya. Nain berkata, "Ini adalah iblis langit besar. Kekuatannya sangat kuat." Mileye bertanya, "Iblis langit besar?" Nain berkata, "Iblis langit juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu iblis langit kecil, iblis langit besar, iblis suci, dan iblis kuno. Iblis kuno pada dasarnya tidak pernah terlihat, hanya dimiliki oleh legenda. Iblis suci di dalam iblis langit juga langka. Di antara klan iblis langit saat ini, mungkin hanya ada 2 atau 3 iblis suci. Oleh karena itu, iblis langit besar dianggap sebagai orang penting di klan iblis jahat langit. Sepertinya kali ini masalahnya tidak kecil." Mileye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, bayangan tiba-tiba melayang keluar dari pusaran hitam. Di udara, iblis langit besar melihat ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Dantolin, kenapa kamu belum keluar?" Di pegunungan yang jauh, cahaya biru tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya biru ini jatuh tepat di depan iblis langit besar. Cahaya biru menghilang, dan seorang pria paruh baya muncul di depan iblis langit besar. "Dantolin, utusan Tao dari pelindung Tao." "Utusan Tao?" Mata Mileye tertuju pada utusan Tao. "Senior, ini seharusnya pelindung Tao, kan?" Nain berkata, "Seharusnya begitu." Di udara, Dantolin melihat ke arah iblis langit besar dan berkata sambil tersenyum, "Fuji, oh, apakah kalian akhirnya tidak tahan lagi?" Iblis langit besar bernama Fuji tertawa dan berkata, "Aku tidak bisa menahannya. Kami akan meminta bunga hari ini." Setelah berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang! Dunia tiba-tiba bergetar hebat. 3 pusaran hitam muncul di belakang Fuji. Mengikuti kemunculan ketiga pusaran hitam ini, mata Dantolin tiba-tiba sedikit menyipit, dan jejak kesungguhan melintas jauh di matanya. Pada saat ini, ratusan bayangan tiba-tiba muncul dari 3 pusaran hitam. Ratusan aura bayangan ini sangat kuat, bukan iblis langit biasa. Melihat pemandangan ini, wajah master manusia di dasar lapangan tiba-tiba berubah. Di udara, Dantolin berkata dengan suara berat, "Legiun Iblis Langit." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke gunung, suruh mereka segera mengiring pasukan Tao. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan Dantolin. Dan lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Medan perang di sini telah diblokir, berita kita tidak dapat disebarkan." Setelah mendengarnya, Dantolin menyipitkan matanya sedikit, dan dia menatap Fuji. "Sepertinya keluarga iblis langitmu telah menghabiskan banyak uang." Fuji tertawa dan berkata, "Dantolin, setelah bermain dengan kalian selama bertahun-tahun, saatnya mengakhiri permainan yang membosankan ini. Bunuh." Suara itu jatuh, legiun iblis langit di belakangnya bergegas menuju manusia di bawah. Dantolin berkata dengan suara berat, "Tembak." Di bawah, master manusia yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit,
bergegas menuju legiun iblis langit itu. Namun, para master manusia ini sama sekali bukan tandingan legiun iblis langit itu. Di bawah, Mileye hendak pergi. Pada saat ini, Halina Tian tiba-tiba muncul di depannya, dan pada saat yang sama, Jimmy Lee dan Helena Tian juga muncul di depan Mileye. Halina Tian memandang Mileye, "Jangan jalan-jalan, pasukan iblis langit sudah dikirim, kamu ikuti saja kami, tahu?" Mileye ragu-ragu sejenak dan hendak berbicara. Pada saat ini, iblis langit yang kuat tiba-tiba muncul di depan mereka berempat. Wajah Halina Tian sedikit berubah, dan dia berbalik dan menusuk dengan pedang. Iblis langit tidak mengelak, tetapi langsung meninju. Bang! Halina Tian mundur ratusan kaki dalam sekejap. Melihat adegan ini, ekspresi Jimmy Lee dan Helena Tian semuanya berubah. Sekuat ini, iblis langit tidak memiliki omong kosong, dia bergegas menuju Halina Tian secara langsung. Di kejauhan, Halina Tian sedikit menyipitkan matanya, dan dia mengambil langkah kecil ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Detik berikutnya, dia mengayunkan pedang dengan kasar. Jelek. Dengan tebasan ini, pedang cahaya tajam jatuh lurus ke bawah. Di kejauhan, iblis langit menghentakkan kaki kanannya, dan tanah seketika retak. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat seketika menghantam cahaya pedang itu. Bang! Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan pada saat itu Halina Tian tiba-tiba muncul di depan iblis langit, dan dia menusuk tenggorokan iblis langit dengan pedang, namun iblis langit lebih cepat dan meninju perutnya terlebih dahulu. Bang! Halina Tian mundur 50 kaki dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jimmy Lee dan Helena Tian tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kekuatan iblis langit ini tidak biasa. Iblis langit tidak berhenti, dia bergegas menuju Halina Tian. Saat ini, Helena Tian tiba-tiba menatap Jimmy Lee di sampingnya, tembak bersama. Setelah berbicara, dia langsung bergegas. Jimmy Lee ragu-ragu, lalu menghunus pedangnya dan menikam ke depan. Iblis langit langsung meninju. Bang! Helena Tian dan Jimmy Lee langsung terlempar, tetapi iblis langit tidak mempedulikan mereka berdua, dia langsung bergegas menuju Halina Tian. Melihat pemandangan ini, Helena Tian bergegas maju lagi, sementara Jimmy Lee ragu-ragu, karena pedang di tangannya dihancurkan oleh iblis langit di depannya dengan pukulan barusan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan iblis langit di hadapannya. Pada saat ini, iblis langit telah menyerbu di depan Halina Tian. Halina Tian tiba-tiba meraung, melompat, dan menebas dengan pedang lagi. Pedang ini mengayun ke bawah, seolah membelah langit. Bang! Saat sepotong pedang cahaya meletus, iblis langit langsung terpotong, tetapi detik berikutnya, cahaya hitam yang kuat keluar dari tubuh iblis langit itu, dan cahaya hitam ini langsung menyapu di depan Halina Tian itu. Ekspresi Halina Tian sedikit berubah, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan sepotong pedang cahaya terpotong. Bang! Dua kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus, iblis langit dan Halina Tian mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, iblis langit yang kuat lainnya tiba-tiba muncul di depan Halina Tian. Melihat pemandangan ini, ekspresi Halina Tian berubah drastis. Saat itu, Mileye berdiri di depan Halina Tian. Iblis langit itu meninju dada Mileye. Bang! Tubuh Mileye bergetar hebat dan tetap tidak bergerak, sementara iblis langit mundur hampir 100 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Halina Tian di depan Mileye juga membeku di tempat. Mileye baik-baik saja. Iblis langit di kejauhan menatap Mileye, kultivator fisik. Mileye mengangguk dan tersenyum, kultivator fisik. Iblis langit tiba-tiba menghilang, dan di kejauhan, Mileye tidak bergerak. Pada saat itu, iblis langit meninju tenggorokannya,
Tetapi Mileye tetap tidak mengelak, dia membiarkan iblis langit meninju tenggorokannya. Bang! Dengan suara ledakan, iblis langit mundur ratusan meter, dan begitu dia berhenti, tubuh fisiknya meledak. Setiap orang. Mileye menatap iblis langit dengan hanya jiwa yang tersisa, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu masih ingin di sini?" Iblis langit menatap Mileye dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang kuat. Dan iblis langit kuat lainnya juga tidak bergerak, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Mileye tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Halina Tian bertiga berdiri di depan Mileye. Halina Tian memandang Mileye, "Kamu menyembunyikan kekuatanmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Halina Tian, aku bilang bahwa aku adalah seorang kultivator fisik, dan kamu." Saat dia berbicara, dia tersenyum dan tidak berbicara. Halina Tian menggelengkan kepalanya, "Ini kebutaanku." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Halina Tian, sangat berbahaya di sini sekarang, sebaiknya kamu mencari tempat bersembunyi dulu." Halina Tian sedikit mengernyit, "Bagaimana denganmu?" Mileye berkedip, "Aku juga ingin bersembunyi." Halina Tian menatap Mileye, "Kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami melawan iblis langit?" Mileye terdiam. Melawan iblis langit. Dia tidak memiliki keluhan dengan iblis langit, jadi secara alami dia tidak akan mengincar orang lain. Satu-satunya tujuannya di sini adalah untuk berurusan dengan pelindung Tao. Itu adalah musuh sebenarnya dari Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Halina Tian, ada hal lain yang harus aku lakukan." Halina Tian ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dengan suara rendah, "Setiap orang memiliki cita-citanya sendiri, aku tidak akan memaksamu. Kamu lakukan saja sendiri." Mileye mengangguk, "Nona Halina Tian, hati-hati." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, Jimili tiba-tiba berkata, "Orang yang egois." Mileye mengabaikannya. Melihat ini, Jimili berkata dengan marah, "Emil Suan, kamu orang yang egois." Mileye menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Jimili, "Apakah kamu tidak mementingkan diri sendiri? Jika kamu tidak mementingkan diri sendiri, mengapa kamu tidak pergi berperang dengan iblis langit? Jangan mengira aku tidak melihatnya, kamu siap melarikan diri barusan." Setelah mendengarnya, wajah Jimili menjadi sedikit suram. "Emil Suan, kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak mengambil tindakan. Bukankah kamu egois? Terlebih lagi, kamu jelas memiliki kemampuan untuk membunuh kedua iblis langit barusan, tapi kamu membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mata-mata klan iblis jahat langit. Kamu." Saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan Jimili. Plak. Sebelum Jimili sempat bereaksi, dia langsung terbang ratusan kaki. Saat Jimili mendarat di tanah, Mileye menginjak dadanya, dan dia menatap Jimili, "Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan tadi, bisakah kamu memberitahuku lagi?" Saat dia berbicara, dia menekan kakinya dengan keras. Of! Seteguk darah keluar dari mulut Jimili. Dia menatap Mileye, dan pada saat ini, kaki Mileye menekan lagi. Pada saat ini, tubuh Jimili terbelah. Melihat adegan ini, wajah Halina Tian menjadi pucat. Begitu ekspresinya berubah, dia akan bergerak, dan pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba menyelimutinya, dan aura yang kuat ini langsung membuatnya tidak bisa bergerak. Bicara logis. Dia tidak ingin masuk akal sekarang. Jangan pernah berunding dengan orang yang ingin mempermainkanmu. Kamu harus berbicara dengannya tentang tinju. Di kejauhan,
Pupil Halina Tian menyusut sedikit, kekuatan aura ini jauh melebihi harapannya. Saat ini, kaki Mileye mulai mengerahkan tenaga, dan tubuh fisik Jimmy Lee benar-benar tercabik-cabik. Setelah mencium aura kematian, wajah Jimmy Lee berubah drastis, dan dia berkata dengan cepat, "Saudara Xuan, maaf, ini salahku, aku mencari masalah dengan sengaja, aku tidak puas denganmu, jadi aku sengaja mencari-cari kesalahanmu, semuanya salahku, tolong Saudara Xuan bermurah hati." Saat ini, Mileye tiba-tiba menendang. Bang! Tubuh fisik Jimmy Lee langsung meledak, dan jiwa spiritualnya hancur total. Bersambung.